Apa itu sehat jiwa? Sehat jiwa adalah perasaan senang dan bahagia, mampu menyesuaikan diri dengan keadaan hidup sehari-hari, dapat menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri, melakukan kegiatan yang bermanfaat, dan aktif menyumbang tenaga, pikiran, dan kepedulian kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Lalu, apa itu gangguan jiwa? Gangguan jiwa adalah sekelompok gejala yang ditandai dengan perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang yang menimbulkan hendaya atau disfungsi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Siapa saja yang dapat terkena gangguan jiwa? Gangguan jiwa bisa mengenai siapa saja, anak-anak, remaja, orang tua, kakek, nenek, bahkan seorang tenaga kesehatan. Apa penyebab dari gangguan jiwa? Berdasarkan faktor biologis antara lain adalah keturunan, masa dalam kandungan sampai persalinan, gangguan anatomi dan fisiologi saraf. Faktor psikologis adalah interaksi dengan orang lain, intelijensia, konsep diri, keterampilan, kreativitas, dan tingkat perkembangan emosional. Dan berdasarkan faktor sosial yang berpengaruh yaitu stabilitas keluarga, pola asuh orang tua, adat dan budaya, agama, tingkat ekonomi, nilai, dan kepercayaan tertentu. Gangguan jiwa yang sering ditemukan di masyarakat. Gangguan cemas atau ansietas, gangguan depresi, dan gangguan jiwa berat atau skizofren. Gangguan cemas atau ansietas adalah rasa khawatir yang sangat berlebihan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan yang biasa dilakukan. Gejala-gejalanya mirip dengan gejala stres, tetapi dengan tingkatan yang lebih berat, lebih sering, sehingga tidak dapat melakukan kegiatan. Gangguan depresi adalah perasaan sedih atau murung yang mendalam dan menetap lebih dari 2 minggu berturut-turut sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Tanda dan gejalanya adalah perasaan sedih dan murung, semangat menurun, mudah lelah, rasa percaya diri menurun, menjadi pesimis, dan gangguan tidur. Gangguan skizofren memiliki tanda dan gejala yang dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah gejala positif, yaitu mendengar suara, melihat bayangan atau bentuk, mencium bau seperti darah, urin atau feses, merasakan ketidaknyamanan tanpa stimulus yang jelas, dan merasakan rasa yang tidak enak. Kedua, gejala negatif seperti enggan bersosialisasi, emosi mendatar, penarikan diri ataupun bicara yang tidak nyambung, kehilangan motivasi, dan perawatan diri kurang. Dan yang terakhir adalah gejala kognitif, konsentrasi berkurang, daya ingat terganggu, dan tidak mengetahui isu aktual. Peran keluarga atau orang terdekat sangat penting dalam kepatuhan minum obat. Perhatian dan dukungan keluarga atau orang terdekat dapat meningkatkan kepercayaan diri pasien, sehingga pasien tidak merasa malu karena harus meminum obat secara rutin. Pentingnya pasien minum obat, mencegah kekambuhan penyakit, untuk menghambat fungsi mental yang terganggu, dan mencegah kekambuhan penyakit. Penyebab pasien tidak minum obat, sebagian tidak menyadari kalau sakit, merasa bosan dengan pengobatan karena membutuhkan waktu yang lama, tidak nyaman terhadap jumlah dan dosis obat, lupa minum obat, serta tidak mendapat dukungan keluarga. Manfaat minum obat: membantu istirahat, membantu mengendalikan emosi dan perilaku, membantu berinteraksi dengan orang lain. Akibat jika tidak teratur minum obat: resiko kekambuhan dan bisa menambah parahnya penyakit. Faktor lain yang dapat menyebabkan kekambuhan: motivasi pasien untuk sembuh, kepatuhan pengobatan dari sisi keluarga dan lingkungan,
seperti penolakan terhadap penderita gangguan jiwa, pengucilan, diejek, dan tidak diterima. Tidak memberi aktivitas yang sesuai dengan penderita, kurang pujian terhadap kemampuan positif penderita, serta kurangnya pengetahuan keluarga tentang pola perilaku penderita dan penanganan serta pengawasan kepatuhan minum obat. Bila ada tanda dan gejala tersebut, segera periksakan diri ke puskesmas atau lapor ke lintas sektor atau kader. Pelayanan kesehatan jiwa di UPT Puskesmas Poris Pelawat ada pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Mari kita wujudkan sehat jiwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.